bisa dapat berapa sih kalau satu kongres itu? Ini fakta yang Fakta ada. yang ada. Jadi saya ke toilet, orangnya sekarang ada di lingkungan Nesko juga ada, gitu di pengurus juga ada. Yang saya garis bawahi di lingkungan Exco ada. Ada. Mereka bagi-bagi di dalam. Lalu dibilang, saya udah dapat dari sana, kan belum komplit kan? Belum komplit, ini udah terima ini dari sana, terima lagi gitu. Jadi double. Makanya waktu itu ada menteri yang tersungkur kena serangan jantung. Nggak boleh ada uang, kita pastikan itu ya. Setuju. Baik untuk kongres biasa, kongres luar biasa, apapun yang terjadi kita sambut itu. Siapa tahu nanti ada keinginan mengubah statuta, siapa tahu ingin membuat supaya Asprof ini jalan kembali. Masa DKI Jakarta 4 tahun bencananya, Pak? Ya dong, kalau ditunda karena bencana berarti kami di Jakarta ini 4 tahun bencananya. Bencana apa yang 4 tahun? Bahwa kalau datang kongres ada uang transport dan setiap tahun ada uang uang tunjangan, uang pembinaan. Uang dari siapa? Saya tahu jawabannya. Itu Anda jualan tiket kalau sekali pertandingan timnas 80 miliar sampai 110 miliar. Benar nggak toh? Yes. Artinya penonton itu penting, supporter itu penting. Penting Ya, banget. harus dihargai dong. Apa salah kami supporter? Gitu. Kami datang. Kalau misalnya kontraknya 1 tahun atau 2 tahun, Oke. kalau 3 pertandingan misalnya dia diputus, Iya. harusnya sisa dari kontraknya itu harus tetap dibayar. Ya, kalau itu harus dong, ya kan? Anda baru yang salah. Bisa jadi, makanya Anda bisa baru jadi. jangan Jadi kalah. Ada pelatih. sewenang- Dipecat sesudah menang. Tidak. sewenang- Kayaknya belum ada deh. Podcast Ordal di Garuda TV. Kita kembali melanjutkan perbincangan kita minggu lalu masih bersama Sewal Sastra dan juga Profesor Effendi Ghazali PhD, dan di depan masih tetap Nggak ada berguna nyebut-nyebut PS. nggak apa-apa. Di ujung tadi disebutkan bahwa yang menentukan itu uang. ya Apaan Anda profesor apa segala macam? Nggak ada. Ya. Yang menentukan uang. yang tayangan minggu lalu kan Prof nanya tuh dapat berapa ya kan? Oh iya. Ya, nanya ke Iya. agen pemain. Kurang lebih yang kita Begini, tahu. begini. Kita dapat berapa? Kalau kita tepatnya menyebutnya voter, ya kan? Yes. Pemilik suara yang sekarang jumlahnya 87. 100-an. No, 87. 87, masih 1, 87. Asprof, Iya. ya. Yang saya dengar paling kan ini aja, kan namanya dia datang ke Jakarta, terus ya cukup buat ini aja untuk ongkos pulang. Ya Allah. Kirain cukup buat liburan. Paling lembut suaranya ya. Kurang lebih yang kayak Agen pemain kok. kurang lebih yang kayak berapa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Abang dah 300 juta. dapat 300 juta ya. Satu foto. Itu di luar akomodasi flight sama Fly masih dapat tambahan 300 juta Berarti ya. yang dapat ongkos tadi cuma dapat ongkos tuh nggak dapat 300 jutanya, Bro. Jadi dealnya kurang kali. Bisa itu. juga nggak mau ngaku. Tapi dapat. Satu foto itu, Bang. Dia hati-hati dia. 300 juta satu voter. Kalau ngambil kiri kanan gimana? Ada kan? Ya, terserah Saya dengar ada. ada yang ngambil kiri kanan. Itu yang saya bilang Pilih. tadi. Ya, ini pengalaman dari Iya. teman saya Iya. yang cerita. Dia kasih ke sana, kasih ke situ, ujung-ujungnya dia nggak kepilih. Pengalaman saya di kamar mandi. Oh, tunggu. Ada pengalaman kamar mandi. Ada pengalaman kamar mandi. Iya, Oke, iya, 300. Ditambah flight, ditambah Iya. Iya kurang lebih segini, ini masih plus. Makanya kan kalau kita isunya bisa buat liburan ke luar negeri. Oke. Datang dapat handphone terbaru, iPhone terbaru. Oke. Dan plus-plus tadi. 300 dan bisa liburan ke luar negeri. Gitu. Dan tadi ya kalau kiri kanan segala macam iya, justru makanya nanti kita jangan-jangan saya berselorohnya adalah ya udah maju aja coba nanti terus kita kumpulin uangnya kumpulin aja. aja kiri kanan kayak gitu. Iya. Nggak, maksudnya itu terjadi, Bang. Lu Itu iya terjadi. terjadi. Cari bohir. Cari bohir. Hancur lah ya. Iya, makanya Harapan justru sepak itu. bola kita ya. Makanya ini 87 voter menurut saya adalah tadi Bang Iwal bilang muaranya adalah kita lakukan perubahan anggaran sekarang ke rumah tangga, voter disederhanakan, mulai. pemilihan bisa Kita bisa gini, lebih Bapak, ini sederhana, mencari- biaya ringan lah bahasanya. Cari terobosan. Yes. Kalaupun ada kongres biasa ataupun ada kongres luar biasa. Setiap saat kalau itu terjadi karena keinginan stakeholder sepak bola Indonesia, ya kan? Walaupun mungkin momentumnya orang bilang sampai Maret kok baru ada bola lagi ya. Ya. Permainan baru FIFA Series. Selama itu cuma berkelahi doang di media sosial. Iya. Nggak ada apapun. Syukur-syukur ada pengumuman pelatih
nasional. Katanya dan udah lain ada kan sebagainya. ini di itu katanya yang J. Hartman itu. Oh, John Hartman. John ya? Hartman. John Hartman ya. Yang Kanada ya. Bapak angkanya Saya malah tadinya dengernya 2 digit loh. Yang Dua. setahu dulu saya tahu ya. dia 2 digit itu. Terat 2 digit ya puluhan. Oh, enggak. Makanya justru Oh, enggak kaget tuh. juga. Enggak langsung. Oh, Berarti tahu enggak. Wow. Dia udah bilang temennya dia Temennya bagi-bagi. dia bagi-bagi. Iya. Teman saya bagi-bagi. Saya nggak tahu teman saya itu ada di dalam ruangan ini apa enggak. Tapi liriknya ke kanan. Keren di acara ini. Keren nggak acara orang dalam, organ dalam. Siapa tahu dalam ruangan ini ada. Ya, siapa tahu tapi liriknya ke kanan. Aduh, saya malah penasaran kamar mandi nih, Bro. Oh, ada adegan Gini, kamar mandi, saya mandi. penasaran. Ini peristiwa yang lama, bukan yang sekarang. Ya, tapi Orang ini ini menghindar menceritakan yang sekarang. bukan. Supaya Ini aman. gitu. bukan. Ini fakta yang Fakta ada. yang ada. Jadi saya ke toilet, orangnya sekarang ada di lingkungan Nesco juga ada, gitu di pengurus juga ada. Nggak ada di sini ya. Nggak ada di sini nggak ada. Ada. Sini baik-baik sini. Orang Yang- baik semua nih. Saya kaget juga. Yang saya garis bawahi di lingkungan Exco ada. Ada. Jadi saya di kamar mandi kan di HI itu kamar mandi ketutup gini kan, ada tiang jadi. Mereka bagi-bagi di dalam. Lalu dibilang saya udah dapat dari sana, kan belum komplit kan, belum komplit, ini udah terima ini dari sana, terima lagi gitu. Jadi double. Makanya waktu itu ada menteri yang tersungkur kena serangan jantung. Tahu kan? Tahu kan siapa? Kalau nggak tahu Anda googling. Iya. Googling pada peristiwa itu ya. Oke. Ya emang konfirmasi lah. Kan Kiri mengonfirmasi bahwa kanan. itu ada kiri kanan. Cuma di dalam mana? Di dalam ruangan, Ya. di dalam exco, di dalam Iya. kamar Kan mandi. pemilihannya banyak itu, ada pemilihan exco beberapa level. Saya pemilihan ngalamin ketua, juga di eksekutif pemilihan di wakil ketua. apa legislatif, Prof. Jadi paham gitu loh. Saya dengar terakhir dengar langsung dari orangnya, itu ada satu lagi yang dia dijanjikan nanti biaya-biaya Anda diganti. Ya kan? Ini orang sangat terkenal, teriak-teriak juga. Sampai sekarang belum diganti, orang lebih gitu lah ya. Jadi, Bapak ketawa ya? Bapak dengar juga berarti ya? Belum diganti, orangnya orang terkenal padahal. Oh, suka teriak-teriak sekarang gitu ya. Ya mudah-mudahan banyak yang tahu lah. Nah, saya mau mengatakan begini, statuta PSSI dibikin kan, hal-hal ada yang baru kita sudah baca. Hal-hal apa yang menurut Anda di situ kita sebagai usulan kita nih ya, yang nggak mungkin membuat sepak bola kita bisa melaju dengan baik. Kan tadi KLB ya kan, Kongres lakukanlah yang benar. Itu nggak bisa jalan dengan benar. Apa yang di dalam statuta itu? Kalau saya mau keluar dengan, nggak apa-apa ini usulan dari saya bertanggung jawabkan bisa dicerca ataupun tidak. Setelah saya pelajari ya, FIFA itu sendiri punya konsil yang kurang lebih anggota exco-nya 37. Ya. Walaupun presiden FIFA-nya ngasih aja piala perdamaian ke Trump tanpa koordinasi dengan exco-nya. Kejadian juga, saya nggak tahu belajar dari negara mana ya, tapi itu kejadian juga ya kan, namanya suka bergaul kan lama-lama belajar juga gitu ya, tapi kejadian juga. Apa? Nggak kejadian karena exco yang lain bilang kita nggak tahu. Banyak organisasi internasional yang menanyakan itu kapan penyelenggaraannya, jurinya siapa, nama-nama nominatornya siapa gitu ya. Kok tiba-tiba bisa menang Trump gitu. Ya kan? Harus jelas, sampai sekarang belum ada jawabannya. Tapi maksud saya mau mengusulkan kenapa tidak kita keluar dengan angka 35 misalnya. Loh, kok banyak betul Pak Fendi? Bukan begitu. Nih negara-negara besar. Kita tahu persoalan-persoalan sebelumnya besar. Dan ada 3 secara ilmiah. Nanti mungkin ya dari hukum olahraganya. Dalam konteks ilmiahnya, untuk komunikasi aja. Tadi kan kita bahas komunikasi. Yang pertama itu adalah mencegah hegemoni. Kalau sudah ada 15 orang, misalnya, atau berapa orang, tapi ada beberapa orang yang sangat kuat, maka yang lain bisa diam 1000 bahasa, dalam hati nggak setuju, HAM-nya nggak setuju. Misalnya loh, kalau terjadi di suatu negara, saya tidak menyebut Indonesia, ya, maka bisa nggak jalan. Bisa terdiam aja. Tapi kalau ini misalnya besar, 35, quorumnya di 18 Pak, yang ke-18. Artinya orang masih bisa melakukan bersama-sama, terlihat. Yang kedua, bagi-bagi tugas lah secara benar gitu. Ya, jangan satu orang menangani 2, 3, 4 tugas, PLT sana, PLT sini. Jadi kalau Asprov semua nggak jalan, bisa PLT masing-masing tuh. Banyak kan jadinya, ini PLT sama, ini PLT situ ya. Akan terjadi PLT ya. Dalam waktu tidak terlalu lama karena bencana kan. Nah, jadi maksud saya ini bisa sepak bola putri. Media belum ada ya yang menangani khusus media. Oh, sudah ada ya. Jadi menangani khusus media. Mungkin nanti dibagi sepak bola putri, kompetisi sepak bola putri misalnya. Jadi agak langsung ya, agak lebih banyak. Nah, yang menarik adalah itu.
kesempatan juga sebetulnya secara empirik. Anda yang selama ini kritik-kritik, Anda yang selama ini teriak, coba masuk. Ya kan? Siapa tahu di dalam Anda juga terjerembab, tersungkur. Prestasi kita juga terjerembab atau tersungkur. Tapi siapa tahu kalau Anda di dalam itu tumbuh semua. Saya suka bercanda mengatakan ada harapan, ada joy, ya, kegembiraan dan tanggung jawab bersama loh. Kenapa ini Anda jadikan eksklusif? Kenapa ini Anda jadikan kendaraan pribadi gitu ya? Bukan di Indonesia, di negara lain lah, kurang lebih gitu ya. Kenapa nih enggak kita bersama-sama? Dan kalau jumlahnya 35, kan FIFA mengatakan sesuai dengan kebutuhan Anda kok. Wakil pemain bisa masuk, betul ya? Pelatih yang benar bisa masuk, ya. Semua yang punya niat baik, manajemen yang benar bisa masuk, ya. Lawyer yang benar bisa masuk. Dan kemudian pemilihannya jangan pakai uang, jangan pakai uang, jangan pakai uang. Begitu Anda, mungkin kita butuh teman-teman kita, ya. Butuh dalam segala situasi ya, bukan cuma dalam nih Ultras Garuda, La Grande. Awasi sidangnya. Begitu dari dalam kasih tahu saya ditawarin uang, grebek masuk sama-sama. Nah, ini salah satu pemikiran saya tentang jadi bukan kongres luar biasa atau kongres biasa yang hasilnya jauh dari biasa. Saya boleh dong Prof, saya tanya Ya. ke Bapak-bapak yang di sini. Gimana dari Bung Ini Negara salah dulu? satu. Setuju nggak dengan pemikiran Salah satu. Pak Effendi? Ya, saya kira emang itu yang idealnya kayak gitu, idealnya ya, idealnya. Cuma kan kita kalau kita lihat sejarah bangsa kita ini, ya ini kita ngomong langsung aja di bangsa kita, di mana semua pemilihan pakai uang, nggak ada pemilihan yang nggak pakai uang. Itu yang jadi persoalan gitu loh. Iya, iya. Dan ya rakyat tuh gampang dibeli gitu loh. Sama dengan voter juga. Yang 87 ini, yang Iya, 87 ya. sama itu juga begitu, berharap itu gitu loh. Jadi sesuatu yang kalau kita mau mengubah, ya mengubah dari dalam. Nggak bisa kita ngajak orang berubah sementara kita nggak berubah gitu. Itu yang paling penting. Kita paham nggak bahwa sepak bola ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk bangsa kita. FIFA aja ngitung Indonesia kok. Jumlah penonton di Indonesia 220 juta, dari 270 juta. 75% kali 280 juta. Ya, itu sama dengan 22 negara Eropa. Ya dengan posisi seperti itu kan tinggi sekali. Jadi saya setuju banget jangan pakai embel-embel yang material itu. Jangan. Bisa nggak? Itu yang kita harus uji. Jadi bisa nggak tanpa material ya? Walaupun itu dipaksakan loh, kesadaran dari dalam ustadz, yai, pastor segala macam ulama menumbuhkan bersama kan. Tapi dari luar digeruduk juga. Iya. Kalau ternyata di dalam ada laporan nih, saya ditawarin 300 juta, masuk geruduk. Ya kan? Ketimbang kita cuma bilang disadap lah oleh KPK apa segala macam, belum tentu efektif juga gitu. Iya. Tapi maksud saya tadi dengan usulan 35 itu adalah kalau Anda ingin menjadikan ini inklusif, kenapa takut? Ajak orang-orang baik ikut masuk, divisi-divisinya dirapikan. Apalagi nih Prof, Ya. apalagi satu. Presiden kita membahas olahraga. Iya. Itu yang jadi titik persoalan dari Pak Ketua PSSI dari dulu orang yang disetujui oleh Presiden. Oke, kasih besar? kisah sedikit. Ya. Kasih kisahnya sedikit. Cardono itu, Ya. waktu itu Pak Harto mau Mayor Jenderal Supardi Ya. ke Direktur Utama Krakatau Steel. Ya. Dia datang ke Pak Harto, dia bilang saya nggak ngerti sepak bola. Oke. Pak Cardono masuk Ya. karena sesmil kan. Iya. Pak Cardono ini aja Cardono. Ditanya lah Presiden, Don, kowe ngerti bal-balan? Kan ditanya Presiden nggak mungkin jawab enggak. Iya. Siap ngerti ya, kowe mimpin PSSI. Betul. Diaturlah dalam gitu. Jadi pentingnya ketua umum organisasi sebesar PSSI ini lebih tua dari bangsa loh. Tahun 30 udah lahir, 15 tahun lebih tua dari Indonesia gitu. Nah dengan posisi seperti ini penting orang yang bisa berdiskusi dengan presiden. Karena ini satu-satu yang bisa mempersatukan bangsa ya sepak bola, nggak ada lagi yang lain. Tinju kita bisa lempar-lemparan kursi sama kita, tapi di sepak bola kita bersatu bersama-sama. Penting. Jadi saya setuju banget dengan Profesor Profesor apa deh namanya? Saya anunya Pak, adindanya negara Pak. Enggak, di sini profesor sama sekali tidak berlaku Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Malah kadang-kadang yang lebih hebat. Saya pertajam aja. Enggak ya. Saya mau ingin mengatakan gini. Tadi usulan saya adalah yang pertama nggak boleh ada uang. Kita pastikan Setuju, itu ya. setuju. Baik untuk kongres biasa, kongres luar biasa, apapun yang terjadi kita sambut itu. Siapa tahu nanti ada keinginan mengubah statuta, siapa tahu ingin membuat supaya Asprof ini jalan kembali. Masa DKI Jakarta 4 tahun bencananya Pak. Ya dong, kalau ditunda karena bencana berarti kami di Jakarta nih 4 tahun bencananya. Bencana apa yang 4 tahun?
Di Jakarta ini apa bencananya kami 4 tahun ini apa? Apa? Tapi udah Dan tahu yang belum kedua, yang PLT udah tahu belum? belum. Oh, nanti saya kasih Oh, tahu. ada lagi PLT ya. Tapi yang mau saya kasih tahu adalah ini bencana di DKI Jakarta. Apakah kami ini terlalu bodoh di DKI Jakarta? Boleh lah. Boleh, Jika kita nggak Ibu kota ngirim pon negara juga loh. ya. Ibu kota negara loh. Enggak Pak, ibu kota negara. Oh enggak, maksudnya kan belum. Belum, masih di sini. Secara politik masih di sini. Balik lagi, ini ada usulan untuk sekali lagi tentunya bicara statuta dan sejauh FIFA tidak melarang kita menyesuaikan dengan kondisi kita, maka ya sekali lagi kenapa nggak dibuka inklusif gitu ya, dan kemudian otomatis juga kan di situ lebih banyak orang yang Ini bisa ya, Bang. masuk, orang baik ya harus ke Bung dia. apa? Oke. Tadi berapa kali Prof kata-kata inklusif. Emang selama ini eksklusif ya? Gimana? Oke, ada Eksekutifnya eksklusif. ada 2 poin nih ya soal Tidak pakai uang dulu. uang dan soal inklusif. Oke. Soal uang ini kita realistis saya. Tadi udah kita dengan gamblang membuka ya bahwa itu udahlah kita nggak usah munafik. Tapi kan kemudian bagaimana solusinya juga? Iya. Ini kan kita lagi mau mengamputasi nih sebenarnya, dan kita jujur aja tidak mudah dari orang yang biasanya tahu ada tarifnya sekarang nggak ada. Yes. Itu juga mesti kita pikirin. Sama kayak dulu kalau nggak salah Bang Ali Sadikin menekel kalau nggak salah perjudian ya. Kan tadinya ada yang maaf ya oknum-oknum yang tadinya dapat setoran jadi nggak dapat. Itu dia pikirin. Artinya ada kompensasinya. Jadi mungkin ada semacam kompensasi dengan orang-orang ini. Harus kita lakukan, tapi ada Tetap. semacam kompensasi ya. Suka atau nggak suka kalau orang udah terbiasa kan merasa nggak ada, wah ini kok jadi nggak ada. Ini lama-lama kita mengatakan gini loh, Anda terbiasa dengan narkoba, ya kami maklum aja lah, silakan. Nggak gitu. dimaklumin Nggak, untuk nggak. ininya, tapi justru dinaikkan secara formal memang Setuju. mereka ada semacam tukinnya atau apalah. Ya, seperti oke. itu. Selama Jadi, selama menjalankan tugas itu Iya. ya. Dulu ada Aspop, ada Askap segala macam. misalnya ya. tadi yang dikatakan tarifnya 300, Iya. mungkin sekarang halal tapi cuma 50. Tapi bukan untuk memilih salah satu Oke. poin gitu. Jadi mereka Atau tetap- kenapa nggak gini, selama Anda menjadi Asprof dan Askap, betul-betul ada janji yang terpenuhi pada Iya, mereka. seperti Apakah, itu. saya nggak tahu apakah boleh mendapatkan uang bulanan, Iya, kemudian seperti ada itu. uang Jadi pembinaan. jadi Itu diformalkan. sekarang ada nggak sih? Terjadi nggak? Ada lewat APBD. Oke. Wah, Untuk Asprof Beda ada. lagi. lewat APBD. Iya. Nah, itu jadi Kan? dikompensate, Oke, dikompensate. setuju. Jadi mungkin mereka tidak dapat seperti yang mereka biasanya setiap KLB udah nunggu-nunggu, tapi halal cuma Saya mau tidak. catat kata Harpa, Anda kalau datang kongres lagi, Anda nggak akan dapat apa-apa atau ada angka tertentu yang disepakati bersama. Yang formal, Sesudah formal. itu uang pembinaan Ya, atau atau uang apa. pelaksanaan tugas di lapangan. Gitu Mereka ya. mesti realistis Dengan juga. itu nggak ada lagi money politics di Iya. dalam, bukan money politik dong namanya, money ball. Iya dong, kalau money politik kan politik Ya, uang. politik, ya. Kalau ini money ball, bola uang gitu ya. Tapi Uang, berarti kan uang bola. Uang bola. Polanya dipolitisasi dengan Oh, iya, iya. Jadi dia juga. Pak, begini loh, satu sampai hari ini PSSI nggak punya kantor. Saya baru mau nanya itu. Kantornya masih numpang, Nggak, masih sewa. TPK Arena bukan kantor itu, Bang? Iya bukan, itu sewa. Itu sewa. Nggak perlu punya kantor sendiri, Prof. Kepemilikan gitu. Nah, zaman Nurdin Halid itu pernah mengajukan ke Seknek dan sudah diterima oleh Seknek. Pak, saya mau nanya ya, saya mohon maaf nih ya. Iya. Ini logika saya keliru lagi nih. Orang berani bayar Giovanni Van Bronckhorst. Itu kan mestinya sudah bisa dong. Harus begitu. Kompensasi juga kan kebanyakan kemarin ya. Ya betul. Bayar Oh ST, iya iya iya. bayar TKP. Zaman Pak Dicicil ya. Kardono terakhir, Iya. zaman Pak Kardono terakhir, Mas Sigit nyiapin tanah di Tangerang. Nah, itu tanah itu sekarang kemana saya nggak tahu. Disitulah kantor PSSI nanti dibangun. Tapi kalau ini saya agak yakin begini, kalau ini ditonton oleh Bapak Presiden, kemudian Pak Hasim atau siapapun ya yang peduli sepak bola, termasuk juga kan ada akademi sepak bolanya Pak Presiden dan lain-lain, harusnya itu bisa solve. Harusnya. Harus bisa solve ya. Dan untuk aspek PR pun akan bagus juga. Akan bagus, betul ya. Pasti orang sepak bola kalau dikasih seperti itu udah pasti respon. Waduh, dan itu Ini, 75% kali rakyat Indonesia. Prof, sorry. Jadi kan menyambung kalimat dari Bang Nik bahwa kantor nggak punya, training center nggak punya, bagaimana? Ada, Pak, No. Training center sudah ada Pak di IKN. Yang representatif mungkin maksudnya. Enggak, bukan maksud Gini, Anda yang jadi atau yang nggak jadi? dulu. Saya waktu di eranya Pak, awal-awalnya Pak Ibul kalau nggak salah terpilih sebagai ketum. Beliau itu pernah ke Sukabumi kayaknya, ditunjukkan satu lahan, Iya, betul. kemudian akan dijadikan training center, bla 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 segala macam dengan segala Saya fasilitasnya. kalau itu saya agak potong cepat Pak Presiden.
serta semua yang peduli terhadap olahraga Indonesia, Artinya, betul ya. Ayo sama-sama di Ya. luar federasi yang belum mampu mewujudkannya, kita sumbangan yuk. Ya, Ayo loh, saya mau loh. Boleh. Seluruh bangsa Indonesia sumbangan. Iya. Anda mau juga kan? Buat Semampu kantor, kita. buat bangun kantor Iya, PSSI. saya Tapi berapa punya gitu. PSSI. Honor ini berapa episode saya taruh. Lumayan loh itu ya. Anda mau taruh nanti suatu saat kita kumpulkan. Ayo para pemirsa, kita sama-sama Dompet, dompet sekretariat PSSI. bukan No. dompet Training kantor center. PSSI Ya, dan kantor, training center. kantor kan. Kalau Pak Presiden nyumbang sangat besar, selesai masalah kita. Oke ya, kalau itu saya agak yakin akan selesai. Yang kedua nih, yang Tambahin soal, soal tadi, inklusif ya. Saya secara kasat pendengaran tadi setuju Iya. ditambah karena memang tadi yang Tapi ada juga rangkap tugas kan yang selama iya ini. sekarang ada pembinaan usia dini dan apa Oh, iya, segala macam dan benar untuk menambah juga pola pikir walaupun mungkin antitesisnya adalah nanti makin banyak orang yang ngomong kan seperti itu kan. Nggak apa dong. Iya nggak apa-apa kan ini ada Kita dari bahagia sudut loh, pandang yang banyak orang bahagia, banyak orang yang ngomong, asal ngomongnya berdasarkan hasil rapat exco. Iya, betul. Jangan ngomong sendiri-sendiri, yang nggak pernah ada rapat nih, gitu loh. Nah, yang kedua yang berikutnya simpelnya adalah ini kesempatan juga nih untuk akademisi dikaji secara Dikaji. akademis bahwa bagaimana nih kalau ditambah esko berapa yang Mumpung ideal. ada waktu loh. Iya, Mumpung ada waktu, ya kan? artinya kita berbasiskan empirisme, Iya, bukan betul. bukan saya berarti mengatakan saya setuju, Iya. tapi biar lebih dikunci Iya, itu betul. dari segi akademis itu pas Betul. banget kesempatan untuk Iya, lagi-lagi ya. para Dalam mahasiswa konteks ya. statutanya, hukum olahraganya, bagaimana? Karena gini loh, lagi-lagi tadi, double jabatan ya. Apalagi kalau PLT semua nih, akan semua PLT nih, Asprof. Iya, gara-gara yang bencana itu kan. Ya, kan, Ditunjukkan itu. Ditunjuk. Nggak, maksud saya gini loh. Itu Tadi katanya Bang Nik udah tahu tuh. nanti akan dibocorkan. orang-orang yang mencoba. Enggak, di sini akan dibocorkan. Jadi maksud saya gini loh, kita ingin memperbaikinya, all out itu berarti benar-benar substansinya, betul ya? Dan kalau Anda out pun karena diisi oleh orang-orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk itu gitu ya. Bukan berarti Anda semua harus out ya kan. Ada peluang bertahan juga Iya. sejauh Anda membawa kebaikan-kebaikan itu ya. Karena itu tadi inklusif. Pak Iya. Wong Iya, Jo, Pak Agus justru Rica. ini menyambung enak banget nih bridgingnya dari Bang Harpa ya. Jadi konteks tadi bahwa ketika awal, jadi akhirnya kan saya mengikuti proses ini kan dari mulai di APPI, Ya. bagaimana PSSI, bagaimana segala macamnya lah dengan isu-isu mafia dan segala macam itu gitu ya. Artinya dengan kekuatan uang kalah, dengan kekuatan militer juga kalah gitu ya di dalam PSSI sendiri. Walaupun saya dulu ikut demo tuh militer nggak Iya, boleh. iya, ya, tapi, tapi Anda mau mencoba. Iya mencoba kan kita empirik, makanya ya. plus kemudian akhirnya kan kita menemukan ini ada perpaduan dia ya pada saat itu di dalam di diri ET gitu kan politik uang dan segala macamnya Ini akan ada sebenarnya. revolusi dalam tanda petik, Betul, ya? kalau bisa bukan revolusi kita dorong Bang. Iya. Kenapa? Untuk Ya itu dong tadi. revolusi maksudnya. Iya, konteks dalam tadi mengurang apa supaya soal eksklusivitas satu gitu ya. Oke, tapi itu belum menurut saya adalah itu tadi perubahan apa sih yang harusnya secara legal tadi adalah ya kita ubah statuta. Iya. Kenapa? Karena selama ini ya udah jadi rahasia umum. Jumlah voters 87, maksimalnya adalah Asprof dan juga klub-klub. Itu kan adalah dalam tanda kutip bancakannya adalah di saat Kongres. Tadi disebutkan satu suara bisa dapat dari kiri kanan segala Iya, macam. betul. Akhirnya apa? Ya mereka menunggu itu emang untuk ini. Nah, sekarang bagaimana kemudian kan kita harapnya adalah itu. Makanya saya tidak bawa pada saat itu sebagai APPI, Iya. sebagai seorang penggiat atau Nggak aktivis apa-apa kali atau ya, yang PPI bola. juga Enggak, saya bawa. setuju kali ya? Bukan Bang, saya bawa ke kampus Bang. Pada saat itu Oke. saya izin, saya waktu itu sebagai salah Kita satu. on campus lah ya bahas ini ya. Saya On campus ya. saya waktu itu Para adalah sebagai salah pendukung satu sepak bola Indonesia. pengurus ILUNEF UI ya untuk yang bidang olahraga. Saya izin ketua pada saat itu Rapin untuk bawa ke kampus untuk saya bilang kita buka di sini calon ketua umum meskipun udah hampir pasti yang menang ET, tapi kita bisa minta dalam tanda kutip semacam kontrak politik bahwa nggak ada politik uang. Caranya gimana adalah caranya mengubah statuta. Setelah ini voters itu 87 itu menurut kita awalnya kan kebanyakan. Kenapa ya? Karena emang tujuannya adalah untuk itu. Bayangin harus sedia berapa miliar. 20-an lebih ya. Kurang lebih. Dan udah terbukti kok maksudnya untuk exco harus berapa kali pemilihan. Iya.
wakil ketua. Kenapa nggak satu kali Ketua. aja? Nah, ya nggak, itu- Orang bertarung bebas satu kali, betul ya, memenuhi syarat. Sekarang kalau nggak salah satu paket ya. Oh, sekarang dibikin satu paket. Satu paket tapi beberapa dua kali. dua kali dong. Yang satu paket Iya. pertama itu milih yang 10 sudah itu tarung bebas, gitu kan? Iya. Nah, di sini maksud saya adalah itu tadi. Orang datang ke Kongres, saya mau dapat HP terbaru, saya mau dapat Tapi sudah ini dan dikasih segala tahu tadi, antara lain alternatifnya Yes, itu nah tadi ya. itu dia maksud saya, itu Iya. yang kita dorong Bang. Justru itu yang kita dorong. Anda dapat Cara ini. merubahnya gimana? Mengubah statuta. Iya. Supaya ya itu tadi. Waktu itu yang ada di pikiran kami adalah gini. Oke, kamu datang segala macam kita nggak bisa kasih duit. Duitnya bukan kemudian dari 300 jadi 50 jadi halal, enggak, tetap mau 300 juta, mau 1 juta juga haram. Sifatnya Tapi untuk- dialihkan gitu Iya, ya. iya, Artinya iya. tadi Bang, asprof tadi Ini daripada untuk lo transport kongres, Yes. lalu ada uang pembinaan. itu sih nggak ada masalah, betul. Ya, sinerja ya. Itu maksud Artinya gini maksud saya, daripada 300 juta, saya kasih kamu 1 M per asprof, tapi kamu punya target begini, Nah, itu begini, maksudnya. begini. Ya. Iya, itu maksud Ya, saya ya. Bang. Dan itu bisa diwujudkan sebenarnya Sekarang oleh nggak ada ya? Nggak kepengurus tertulis sekarang. apa-apa Nggak ya? ada sayangnya. Nggak ada ya? Nggak ada Bang. Apa memang dibikin abu-abu supaya agak jelas operasi kapal mandinya? selalu begitu. Konteks pertama adalah yaitu tadi mengubah soal persepsi bahwa saya datang ke kongres itu untuk Saya mendapatkan suka, Bang. sesuatu. Jadi makanya kalau itu begitu orang udah hadir datang ke sana emang untuk niat yang baik, saya kira nggak akan ada susah. Cuman harus dikuncinya apa? Dengan mengubah statuta. Saya setuju termasuk eksklusivitas. Ini kita merasakan sekali loh di luar ini. Seolah-olah PSSI itu milik mereka aja. Dan nggak akan kemana-mana. Oke, ada perubahan exco, tapi kita tahu kok itu orangnya siapa bahasanya. Enggak, kita fair lah. Pasti abang-abang tahu apalagi. Ini saya tadi sebetulnya saya mencari-cari apalagi tambahan dari 3 asumsi dalam konteks teori komunikasi tadi, dapat yang keempat ini. Bahwa seakan-akan itu punya kelompok orang tertentu aja. Kalaupun ada pergantian, nah ini orangnya situ. Yes. Masuk di situ. Enggak, itu udah tahu lah ini dari zamannya. Nggak, karena itu kita ingin mengatakan tidak Yes. mengusir atau tidak Iya, mengatakan. nggak Kalau apa-apa. Anda dipilih, enggak apa-apa. Tapi Fair. ada inklusivitas. Eksklusivitas Toh betul. ada pembagian tugas yang bisa. Betul. Mungkin akan Sepak bola ini milik kita bersama. betul. Mungkin Iya. yang dari Bang Ege bilang bahwa oh ini nanti banyak, wah nanti susah ngambil keputusan, itu pasti akan ada pro kontra seperti itu. Nggak apa-apa. Tapi nggak ada masalah Itu justru mekanisme itu. voting. Daripada sekarang benar Bang itu one man show loh. Sekarang FIFA itu 37 kan? Sekarang one man show. one man show. Kalau saya lihatnya two man show. Ya Itu iyalah. berbeda ya. Enggak. Yang tuh sama. Tapi Mas yang saya dengar, Iya. nggak yang saya Tuh dengar, Atas bawah, atas bawah. atas bawah tuh berbeda juga. Ada juga. yang saya dengar juga gini loh. Jadi Asprop itu sekarang setiap tahun itu mendapat subsidi dari federasi untuk mensupport kegiatan mereka di daerah-daerah. Ada 300-400 gitu deh. Disesuaikan dengan kegiatannya. Yes. Oke, berapa Jadi angkanya? antara 300-400 yang sudah Ada diterima sampai kalau nggak 10. salah. Jadi semakin mereka aktif Ya, membina. serapannya ya. serapan Yes, daerah. yes. Nah, yang pasti kompetisi lokal tuh udah nggak ada. Beberapa ada, kayak Jawa Barat ada. Kita apresiasi. Jawa Timur Kita kita apresiasi dulu jadikan yang baik ya. ya, yang sudah terlaksana. Jakarta ada nggak ya? Nggak ada. Oh nggak Jakarta nggak ada. nggak Jakarta ada, nggak ya, yang ada ya. Ya. Stadion aja nggak ada. Ya. Saya Nggak ini Jawa kalau Timur. Jakarta tuh terhina banget. Kenapa? PON aja kita nggak ikutan. Iya. Nggak Jawa Timur oke. Jawa Timur kita jadikan Barometer. sampel barometernya. Terima Jawa kasih. Barat oke bagus. Bali oke. Kemudian Jawa Tengah oke. Balik lagi Jakarta ada nggak ya? Nggak ada. Bapak suka nanya tapi Bapak jawab sendiri. Ini saya agak Jakarta ada nggak ya? Oh nggak ada. Pak jangan makin menyakitkan nanti. Maksud saya adalah Nggak, nah ini saya mau garis bawahi gini. Jadi sekarang ini ada sistem kalau Anda bisa menyerap anggaran dengan membuat kegiatan, Ya. itu bisa ada. Ya. Bagus. Walaupun ini ya. Kenapa itu tidak mampu mengatasi yang kita risaukan? Setiap kali datang kongres, Anda memang mengharap buat bancakan juga gitu. Apakah ini sebuah formula yang bisa mengatasinya? Atau semua orang tahu bahwa kalau datang kongres ada uang transport, ada uang ini yang bukan buat memilih loh, 50 juta misalnya gitu ya. Dan setiap tahun ada uang uang tunjangan, Pembinaan uang lah. pembinaan. Dan kalau Anda membuat banyak kegiatan ada di atas itu gitu. Iya. Sekarang Nah, itu sekarang pertanyaannya uang dari siapa? Nah, 50 juta itu kali 87 itu nggak main-main. Dan ini Nah, Bapak ini pertanyaannya menarik, ini mancing, menarik asik loh. nih, menarik. Kita lagi ngomong Ini menarik. serius-serius, kantornya di mana? Kita lagi ngomong Duitnya serius, dari uangnya mana? dari mana? Di Sopo yang bayar. Enggak, tapi gini loh. Kalau kita ini bercita-cita
Oh, boleh. bayar pelatih besar-besar, misalnya gitu ya. Boleh. Kompensasi besar-besar gitu kan. 4 miliar berarti kan ya? Kan 8 kali 50 juta kali 8 sekitar 5 M ada lah. Dalam pasti. Duit siapa? Kalau kantor PSSI tadi kita sumbang sama-sama ya sebagai bangsa. Kalau itu pasti ada lah duit dari saya tahu. Duit Saya- siapa? Saya tahu jawabannya. Itu Anda jualan tiket kalau sekali pertandingan timnas 80 miliar sampai 110 miliar. Benar nggak toh? Yes. 2 pertandingan ya? Iya, 2 pertandingan. Iya, belum lagi sponsor. Sponsor. Taksiar. Uangnya dari situ, Pak. Sponsor. Banyak itu. Dapat nggak saya jawab toh? Betul nggak jawabannya? Betul. Nah, berarti Artinya- transparansi juga nih perlu nih. Oh, itu Bapak ketiga. Bapak Bukan. ketiga, Wel. Nanti akan ada. Artinya penonton itu penting, supporter itu penting. Iya, penting banget. Ya harus dihargai dong. Apa salah kami supporter? Gitu. Kami datang. Saya juga di samping ada tiket-tiket yang diberikan sebagai apa? Karena dari zaman sejak zaman saya jadi wartawan olahraga ada tiket itu. Tapi saya beli untuk saudara-saudara saya beli dan saya tahu angkanya itu 70 sampai 110 miliar mungkin. Dalam 10 menit habis kok war tiket. Betul kan? Tiket warnya itu habis. Nah, jawabannya aman ya? Aman dong. Insya Allah. Selesai ya. Bang, Iya. yang sudah gini-gini dari tadi. Dua tadi. Yang Sebetulnya pertama, banyak sekali yang mau inklusivitas, saya ya. ungkapkan. Tadi dari pernyataan Prof soal anggota ESCO, Ya. ya FIFA 37, Ya. kita sementara 15. Ya. Kemudian ada opsi B-nya bla 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 sampai pada yang ketiga soal Moneyball. Iya, Moneyball. Yang kedua. Kemudian dari Bung Rizal juga ubah statuta. Ya. Jadi begini, ini goal kita ini kan di KLB nanti. Siapapun yang terpilih, urusan nantilah. Oke? Nah, kalau lihat anggota ESCO yang 37 di FIFA, kemudian kita 15, saya kira bukan kuantitasnya, Setuju. tetapi kualitas. Ya. Itu pertama. Kedua, karena kualitas itu lebih pada fungsional. Ya. Jadi kalau 15 juga kalau fungsinya benar, Ya. dijalankan satu orang membawahi 3 bidang, kalau dia komitmen kuat, fungsional, kapabel, jalan. tidak. Perlu 37 Ya, atau ya, karena ganjil 17, 19, 21, Ya, ya. tidak perlu. Kemudian kalau money politik atau money ball itu tidak bisa diubah. Tidak bisa. Karena bukan saja di sepak bola, di pilkada, pilpres Ya, ada. ya, ya. Kemudian di PWI saja ada. Ya Allah. Kemarin kami kongres di PWI itu udah ada. Ya Allah. Ada harapan dong. Itu Ada dong, bisa lah. Iya, iya, enggak. Karena saya hadir di situ dan Itu ada. Anak muda hukum olahraga bilang Ya. ada, nanti saya punya sedikit rumusnya, tapi silakan Abang. Kita Ya. mau dengar habis. Bang. Jadi Yes. tadi Bung Rizal singgung ubah statuta. Saya kira terlalu detail tadi yang ngomong, sudah masuk ke teknis. Ya. Iya, iya. Statuta itu disusun tidak gampang. Itu Tapi dirubahnya gampang belakangan kan. diubah secara aplikasi implementasi. Tapi kalau dia ikuti isi daripada statuta itu bagus. Kayaknya ngubah yang terakhir-terakhir itu nggak terlalu susah. Ya. Yang Itu belakangan saat 90% atau 90% Bagus. di atas 90% harus sama dengan statuta FIFA. Iya, itu. Ya. Misalnya, seseorang mau jadi ESCO harus pengalaman tadinya 5 tahun, tapi yang terakhir statuta 2025 kalau tidak Setengah salah tahun lah. 3 tahun. 3 tahun ya. Saya Berubah pikir jadi setengah 3 tahun. 3 tahun. Itu maksudnya apa? Itu untuk orang-orang yang mendaftar nanti ada sebuah brigade gitu. Untuk tidak sembarangan orang yang mungkin tidak tahu bola juga enak aja datang daftar kan, tidak perlu, tidak boleh. Dan itu dalam verifikasi juga bisa ribuan orang yang daftar nanti. Iya, iya. Itu salah satu poinnya. Nah, kemudian kalau soal money politik untuk munculkan seorang ketua di Kongres itu kalau soal mau bayar-bayar silakan saja karena itu udah budaya ya, udah itu moral dari anggota kita. Dan 37 atau tadinya 37 atau 34, sekarang mungkin 42 Asprof ya. Itu mereka bukan orang lain dari PSSI, mereka itu kepanjangan tangan dari pengurus pusat. Tidak perlu dibayar. Itu konyol aja kalau ada calon ketua membayar pengurusnya gitu loh. Iya, iya. Kecuali suara dari klub. Iya, iya. Ya, mungkin ada dari Liga 1, Liga 2, Liga 3. Ya. Dan asosiasi 5 asosiasi tadi. Tapi kalau bayar anggotanya kan lucu jadinya. Iya, iya. Nah, sekarang cari pola, metodenya, sistemnya untuk mengamputasi itu semua. Bagaimana supaya proses kongres itu berjalan menghasilkan output yang benar. Nah, itu
menurut pemikiran saya ada beberapa cara, ya, ada beberapa cara. Itu salah satunya intervensi dalam tanda petik, bukan intervensi legal, tetapi dari pemerintah itu bisa take over. Dan saya kira Pak Prabowo bisa melakukan. Walaupun saya agak langsung mau melompat, jangan lakukan intervensi. Bentar. Saya gini, Ini belum selesai Prof. Tadi menaik Pak Prabowo Bentar. kenapa? kasih kasih setengah menit lagi. Soalnya Iya, saya mulai setengah takut, menit. saya mulai Begini. takut nih kita Nggak, tadi ajak belum- pemerintah masih. Saya 2016 dipakai sama Pak Jokowi untuk jadi supervisi mereformasi sepak bola Indonesia. Beliau minta supaya direformasi. Cara mengubah atau memilih ketua di PSSI itu ada beberapa cara. Ya. Untuk masuk ke Kongres bisa lewat ESCO, 2/3 anggota, atau memang Kongres normal. Ya, ya. Nah, Ini antara kongres normal dengan kongres iya, biasa. ya betul. Nah, untuk ketua itu biasa kalau memang ada masalah lakukan KLB. Tapi ketua juga bisa dipilih di Kongres normal kalau tidak ada masalah. Iya, iya, iya. Ya. Nah, lalu beliau bilang, oke, kita reformasi total. Nah, yang mau saya angkat di sini, presiden bisa melakukan itu Iya, iya, oke. tanpa lagi lewat voter-voter. Nah, kalau ada perlawanan dari pihak federasi bahwa itu intervensi, tidak. Karena FIFA sendiri menyebut intervensi itu kecuali melarang tim nasional partisipasi di event-event internasional. resmi FIFA, ya. Tetapi kalau pemerintah campur tangan dalam membenahi sepak bolanya sendiri, itu tidak intervensi. Justru FIFA mendukung demi perbaikan dari sepak bola negara tersebut. Nah, untuk kasus nanti ini, saya berharap Pak Presiden Prabowo mendengar. Karena beliau bisa melakukan, apalagi passion beliau di olahraga. Karena ketua silat juga ya kan. Iya, iya. Karena ketua silat dan beliau ingin juga sepak bola Dan kita dia maju. bilang kita Dan itu harus lolos Piala Dunia katanya. Nggak Sejauh- mungkin negara sebesar ini nggak lolos Piala Dunia, itu presiden loh. Saya dengar langsung ya di pembukaan Nusantara Cup. jadi Pak Prabowo bisa melakukan itu. Bisa melakukan itu. Sejauh kalau sekarang periodenya Pak Erik, kalau beliau menganggap Pak Erik masih bisa, ya silakan dorong, dukung. Tapi kalau tidak, ya silakan juga. Oke. Ya kan memperbaiki dengan cara saya itu. boleh- Itu salah satu caranya. Ya. Tapi batasnya mesti jelas ini. Enggak, pelan-pelan. Saya boleh. Nggak, supaya ini para kan masing-masing karena punya pengalaman traumatik dan kelam masing-masing. Iya. Gak apa-apa loh. Jadi saya menghargai Bung Ge senior kita ini Pasti. sedang punya pengalaman kelam dan traumatik dengan sebelumnya. Dengan pemilihan. Sehingga 3 kali. Sehingga ayo dari atas. Nah kalau saya mau bilang begini, kenapa saya mengusulkan yang tadi ya, dan kita lemparkan bersama. Itu karena saya kenal ada beberapa orang yang sedang digadang-gadang, wah Anda jadi ketua umum PSSI lah gitu ya, kita tahu semua. Antara teman saya, nggak apa-apa kan ada beberapa Mas O dan lain-lain itu ya. Tapi mereka berharap ini semua ideal. Jadi asprop terpilih dulu, pemilik klubnya orang-orang baik dulu, baru dilaksanakan sebuah kongres yang baik. Itu ilmunya namanya deduktif. Jadi artinya di bawah dasar-dasar umumnya gitu ya. Nah, tetapi ada induktif. Induktif ini pendekatannya gini. Kenapa tidak? Apakah itu kongres biasa? Apakah itu kongres luar biasa? Kita perbaiki statutanya dan kondisi-kondisi yang menyebabkan orang tadi mau dia menerima uang. Gitu ya. Walaupun Anda kan wakil dari pengurus pusat, tapi sudah prakteknya begitu. Iya, Di semua pilkada begitu, di semua legislatif begitu. Jadi akhirnya kita bilang seperti tadi tuh. Anda datang kongres, apakah biasa atau luar biasa, ada uang kongres. Lalu ada uang pembinaan. Nah, kalau Anda aktivitasnya lebih tinggi, serapannya seperti ini. Nah, kalau acara ini saya yakin ditonton oleh Presiden dan semuanya, maka tentu Presiden juga pikir, oh usulan-usulan mereka ini baik. Dengan catatan saya mengatakan tadi, kenapa saya menawarkan 35, antara lain ya, salah satu angka harus ganjil, itu karena berkaca dari FIFA, tapi kan kebijakan lokalnya ada di kita. Nah, maksud saya itu adalah begini, jangan sampai ada orang yang merasa cepat-cepat ingin disingkirkan, dibuang, dikudeta gitu. Enggak, sama-sama kita duduk nih. 35, Anda masih bisa masuk kalau terpilih. Nggak pakai uang loh ya. Lalu kenapa 7 kali pemilihannya atau 2, 3, 4 kali gitu ya? 1 kali, langsung dipilih bersama-sama, dijaga oleh teman-teman kita lah. Ade, Ultras Garuda, kita semua ikut jaga. Dan asal kriterianya benar loh ya. Sekian tahun ini masuk. Nah, kita laporkan. Saya berani loh ini kalau ada 100 orang duduk bersama kita, kan kita mulai dari 8 nih. Ada 100 orang duduk bersama kita dengan logika-logikanya secara demokratis, secara ilmiah, kita nggak ada presiden aja boleh kok. Betul. Ini beberapa poin-poin kita sampaikan untuk mengatakan, Pak Presiden, kami ingin sepak bola kita mencapai hasil yang lebih baik dari ini. Sama sekali bukan Erick Thohir ataupun tidak. Ya kan artinya kalau dia memang tetap boleh, ya di kongres itu masuk, Why not, ya? dipilih.
Lalu semua milih siapa, dan ada harapan yang bisa masuk, ada joy yang bisa masuk gitu ya, keinginan kita, ada yes yang bisa masuk, ada semua ya otomatis HPPI, APSI sudah jadi digantilah namanya ya apa federasi pelatih gitu ya. Enggak, PSSI Seolah-olah bukan PSSI loh, federasi Bung pelatih. Ibran bilang ini nyesat ordal gitu. Giliran dia sih, giliran dia. Iya, Jadi iya. maksud saya menjembatani tadi pengalaman yang saya bisa bayangkan kalau saya berada dalam posisi Bang Yes, saya juga sangat menghormati pendapat teman-teman kita yang ada Mas Oni dan lain-lain bahwa semuanya itu kita perbaiki dulu. Tapi kalau saya ingin menjemput waktu, ya kan? Entahlah sampai Maret, entahlah kapanpun, nggak apa-apa Pak Erick Thohir juga ikut maju lagi atau kita ubah statutanya bersama. Tapi kita semua duduk nih. Dan Ya paling tidak presiden dapat second opinion. oh ya, Itu paling penting. Itu paling dan penting. gagasan maksud saya. Ya, Daripada tentu kita saja second opinion di dalamnya ada Oh gagasan. iya, daripada kita teriak Itu. luar biasa, Kongres. Itulah Bro. Lalu hasilnya biasa dan tidak. Saya boleh Kekuatan nasional, kekuatan Pak Negara gitu. Ya, itu. Sekali ngomong tuh tadi kamar mandi, Ya. ya kan? Langsung second opinion gitu, sekali ngomong langsung. Saya lanjutkan dulu, Prof. Iya ya. Ya. Sedikit lagi ya karena ini Ya. asosiasi pelatih. Ya. Ya. Jadi kalau setelah terpilih ketua umum, paling tidak yang di endorsement oleh presiden, itu belum berhenti di situ. Karena dengan pengalaman saya beberapa kali ikut kongres luar biasa dan kemudian hasil dari kongres itu memang terbukti semua kan titik nadir tadi. Ya. Jadi bukan di Oh, udah Erik mulai aja, mengaku tapi titik sebelumnya nadir. juga Mulai mengaku titik nadir. sebelumnya Tadi juga 60%. udah titik nadir. Nah, dapat legitimasi ini, Bang. mungkin Beneran. Pak Presiden juga kalau memang itu di endorsement oleh Presiden untuk lakukan kongres didukung penuh oleh pemerintah, harus dibentuk sebuah badan. Dan badan ini sangat vital. Karena kalau lihat pengalaman itu, saya tetap tidak akan percaya dengan pengurus baru. Kalau dilepas lari sendiri. Itu sebuah badan ini adalah badan pengawas pengontrol, mungkin namanya Badan Independen Pengawas PSSI. Saya potong. Karena dengan badan itu Mau kasih dia. dan badan itu nanti dibentuk bertanggung jawab langsung dengan presiden. Ya. Tidak boleh lewat siapa-siapa. Sehingga semua output itu langsung presiden yang langsung Saya putuskan. mau bilang Karena Bang Yes, badan saya itu Ya. BIP PSSI. Ya. Itu Badan Independen Pengawas PSSI tadi. Ya, kalau itu tanggung, kalau cuma PSSI, Badan Pengawas Olahraga itu lebih bagus. Jadi Ada badan itu arbitrase kalau kita mau presentasi. beda itu. Arbitrase kan soal Fungsinya hukum. beda, fungsinya beda. Ya kan nanti ujungnya tapi kasus, jangan kasus lah. bawah. Berarti Bipor, badan, Prof. Tapi badan itu Bipor mutlak. namanya Bipor, Mutlak. Bipor. Karena kalau dilepas lagi sendiri, mereka berjalan lepas kontrol lagi, akan kembali lagi. Kalau olahraga Kembali ada ke Bopi, kondisi. Bang, dulu, Bang. Jadi Iya, mutlak. dulu ada, ya kan? Ingat kita dulu sempat namanya terkenal begitu ada kasus. Profesional Bopi Iya, itu. berarti ini Bipor namanya Bipor. Nggak Badan dianggap Independen Pengawas intervensi. Olahraga. Itu makanya Enggak, dia bilang, karena kita bicara di bicara bola, ngeri banget ini. tidak salah usulnya Bung Nigara, tapi saya lebih mengerucut ke Nggak apa-apa, PSSI ini saja. perbedaan Iya, nggak apa-apa, pendapat. betul, Saya betul. tadi sangat hati-hati ingin mengatakan, kalaupun kita datang ke Bapak Presiden sebagai civil society dengan paper, Ya, Iya, betul, iya, perbaikan betul. olahraga, Betul, lalu betul. nanti ikut aja semua Iya. statuta FIFA yang turun menjadi statuta PSSI. Kalau ada usulan badan pengawas juga oke. Tapi yang mau saya tanya, dan ini menarik loh misalnya, pelan-pelan ini orang mungkin akan menunggu pertanyaan saya nih ya, pelan-pelan nih ya, karena dengan pengalaman 3 kali loh, Iya. 3 kali dikecewakan, 3 kali menderita ya, mengalami. Saya mau mengatakan ini, kalau Padahal ada lagunya tuh, jangan sampai 3 kali. jangan sampai 3 kali ini sampai ke belakang di depan nanti ini ya, apalah. Dan Tapi presiden 3 kali. Nah, saya mau mengatakan begini bahwa bahkan kalau Anda masuk di dalam yang 35 itu, Anda juga nggak percaya bahwa Exco yang baru atau federasi yang baru itu bisa bekerja dengan benar. Tetap saya tidak percaya. Karena keputusan dia itu keputusan kolektif kolegial. Iya, Nah, ujung-ujungnya tadi kan voting kan, kalau Prof gitu. sudah singgung tadi bahwa nanti ada kelompok-kelompok, faksi-faksi di dalam. Itu normal kok di sebuah organisasi, pengambilan keputusan itu pasti ada. Pasti, faksi-faksi pun pasti ada. Tetap saja saya tidak percaya. Kalau saya Ya. berani menyatakan ini karena saya percaya kalau di dalamnya muncul orang-orang yang baik, yang benar, yang berintegritas dengan syarat-syarat yang kita lakukan tadi, ada harapan, ada joy, ada yes, dan ada asosiasi-asosiasi, ada pemain. Nah, sudah pernah masuk pemain di dalam federasi? Belum pernah juga ya. Kalau itu bisa, saya kok punya harapan. Faksi tetap ada, intrik tetap ada, tapi hegemoni itu bisa dilawan. Ya. Nggak gampang menaklukkan 35 orang.
untuk mencapai quorum tertentu 18. Dan tidak orang yang selalu muncul orang-orang itu aja. Siapapun boleh muncul, kita bahagia kok. Anda menjadi, Sama Prof, ya. tidak gampang menahan Pak Marioto untuk tidak mengeluarkan uangnya. Itu nggak gampang. Saya bilang enggak, kalau Anda keluarin ini saya pertama nulis. Ya, 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 ya. Itu. Jadi kita sampai pagi tuh ngeliat. Nah, itu Jadi ada bisa. orang yang seperti ini di dalam. Ya Bisa. kan? Setiap kali ada keputusan dia bilang enggak. Kalau Anda bersiasat seperti itu, besok sebelum Anda konfres saya yang tulis pertama, saya yang ngomong pertama, kan enak nih gitu loh. Ya. Bapak, sebelum berupaya ganti nama asosiasi, apa dong konkretnya nih dengan usulan-usulan kita tadi? Ini Pelatih. cuma melempar Dari pelatih aja. beberapa ya. Oke, enggak. Sebenarnya background saya itu bukan pelatih ya. Memang saya pelatih, setidaknya saya Tapi punya punya lisensi. SSB. Saya punya lisensi A gitu ya. Tapi lisensi A itu tidak palsu kan? Insya Allah Asli tidak. ya? Jadi saya tetap mengikuti Nah, karena maksud aturan-aturan. Bapak ini ada juga orang yang mengaku pelatih tapi nggak punya lisensi. Ada. Ada. Bisa juga kan? Bisa. Nggak bisa. Nah, karena Mereka melatih, Enggak, itu tapi kan tidak fakta kan? Saya nggak boleh ngaku pelatih. Yang penting panggilannya coach. Nggak, saya nggak boleh pelatih loh. Kalau saya ngambil D nanti, boleh coach kan? Orang level D. Iya, Orang level A. Oke. Gini dari lo, ada orang yang ngaku yang berjuluk pelatih, nendang bola aja nggak bisa. Karena saya paham, saya print. Jadi gini, Maksudnya pada saat alihkan. jadi gini. Artinya saya kalau saya pribadi itu ngambil sendiri gitu loh. DC pun saya ambil bukan di Indonesia kok. Saya ngambilnya sampai ke Malaysia sana gitu loh. Nah, saya tertarik satu misalnya Anda saya benahin, saya luruskan dulu seperti apa yang disampaikan oleh Indonesia. Agus Rizai. Saya sebelum menjadi PLT-nya APSI itu sudah menjadi anggotanya APSI waktu itu Yayan jadi ketuanya. Kita juga udah nanganin beberapa pelatih gitu loh. Ya saya sebut misalnya Endri Susilo dan beberapa pelatih-pelatih yang lain di mana memang tujuan awal untuk mendirikan APSI ini, saya juga sebagai foundernya bersama Rahmat Darmawan pada saat itu adalah melindungi pelatih gitu loh. Dari ya ketidakadilan, misalnya dalam 2-3 pertandingan pelatih ini dipecat oleh owner. Padahal kalau kita lihat di luar negeri, mereka bisa kontrak sampai 3, 4, 5 tahun baru di situ baru bisa dinilai. Tapi sementara di Indonesia 2-3 pertandingan belum nggak ini. Tapi kalau misalnya orang asing, pelatih asing yang melakukan, contohnya aja kayak kita kemarin di Semen Padang gitu loh kan. Baru Edo kan baru di ini sampai 11 kali pertandingan tanpa kemenangan nggak diapa-apain. Tapi kalau itu saya rasa lebih pada tergantung kontrak ya. Bisa gitu nggak saya bilang? Betul, Pelan-pelan betul, ya? betul. Kalau kontraknya 3 kali Anda kalah, Anda out. Ya. Bisa gitu nggak? Itu Bisa. rata-rata kontrak sekarang begitu. Iya. Nah sekarang mungkin Tapi muncul mungkin seperti yang itu. saya ingin sampaikan ini ada perasaan bahwa kalau pelatih asing panjang, kalau pelatih kita Berarti pendek. negonya pelatih asingnya, Prof. Jago. Butuh lawyer Iya. makanya. Ini ada lawyer. Iya. Jadi nego itu mendampingi lawyer. Bung. Ya jadi. Nah kebetulan saya juga lawyer. Nah, gitu loh. oke. Jadi harus didampingin. Kontraknya harus nggak bisa dong gitu kan. Jadi Bung Imron, jadi maksud kami itu tergantung kontrak. Tapi betul ya nasib-nasib pelatih kan tidak boleh. Oh iya dong. Oh, aduh, kalau aduh. misalnya kontraknya 1 tahun atau 2 tahun, Oke. kalau 3 pertandingan misalnya dia diputus, Iya. harusnya sisa dari kontraknya itu harus tetap Nah, dibayar. kalau itu harus dong, ya kan? Tapi Karena nyata bukan sesuai kontraknya juga ya. Enggak. Iya, iya. Jadi Enggak, nih, Kalau kendalanya. diputus, kalau Gimana? kontraknya diputus, Prof mesti dibayar sisanya. Tapi kalau ada klausalnya cuma 3 kali pertandingan kemudian kalah, Nggak harus chief. keluar ya enggak. Nggak, Itu konsekuensi nggak. itu. tapi nggak mungkin pelatih mau menandatangani Kalau kontrak 3 Anda pertandingan. misalnya ada Kontrak kontrak itu ini, tahun. Anda dikontrak 3 kali pertandingan. Kalau kalah terserah Anda deh gitu ya. Prof, Mau Prof, kemana? gini, Prof. gitu. Nggak, gini, Bapak. Gini. Ini menarik nih soal kontrak. Ini babak kedua berakhir. Apa kita lanjut nih babak berikutnya? Injury time. Ini penting banget. Injury time. 5 menit. Ini nih, Prof, biar nanti nonton lagi Prof Enggak, berikutnya. injury time ini. Iya. Ya, lanjut injury. Pelatih ini kita perlu dengar loh ya. Nah, Karena jadi- ada pelatih yang dipecat sesudah menang. Anda baru yang kalah. Bisa jadi, makanya Anda bisa baru jadi. jangan Jadi kalah.
Ada pelatih. Sewenang- Pecat sesudah menang. Tidak. sewenang- Kayaknya belum ada deh. Sepertinya belum ada. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi masalah kontrak pelatih ini. Saksikan terus podcast Orda di Garuda TV setiap hari Selasa 9 malam. Minggu depan kita lanjut kembali babak ketiga. Saya tidak anti dengan pelatih asing, tetapi karena saya orang Indonesia, ngapain sih kita sepak bola Indonesia sementara kita semua penonton gitu loh. Jadi kamu bilang nih semuanya asing pelatih, sekarang ini. saya berani sebut. Eko itu pada saat dia melatih Bali ini belum punya lisensi A Pro. Oh, bagaimana bisa begitu? Nah, makanya. Ini ada karena agen tidak- pemain mungkin. Apapun juga peran presiden itu penting untuk memberi support. Apalagi presidennya punya basis olahraga. Kalau presidennya nggak punya basis olahraga, mungkin kita membentur tembok. Nanti nggak di disposisi Presiden Kemenpora kan? Itu nggak apa-apa, perhatian-perhatian kita tadi. Untung ada ingatin. Ini exco, ini federasi ini. Mereka kompak apa enggak ya sekarang ini ya? Kita bisa berdebat bahkan sangat keras dalam internal, tapi ketika itu keluar kan harus satu suara. Tapi ketika di luar itu mereka sudah selalu berbeda dan bahkan cenderung menyerang, ya kita bisa simpulkan, Bro. Kenapa menurut Anda STY dipecat ketika menang lawan Arab Saudi 2-0? Semua alasan-alasan yang diberikan sampai hari ini pun akhirnya tidak menjadi satu bukti yang benar. kecuali satu. Soal Yang Asnawi, Asnawi. kedua soal pertemuan di luar pelatih itu memang Yang dua ada mereka dua lah. Memang ada. Jadi Anda sangat percaya pada pengakuan langsung dari Asnawi dong ini ya? Ya Bahwa kalau nggak kita yang percaya dia siapa menyatakan lagi? adalah Dia atas langsung. spektak clear di luar sana. Iya. Asnawi menyatakan apa?